Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa dan juga pendengar radio Kita FM yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tentunya senantiasa memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, dan nikmat-nikmat tersebut tentunya patut kita syukuri ya, agar Allah Subhanahu wa taala terus mencurahkan nikmat dan karunia tersebut kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti langkah beliau hingga yaumil qiyamah. Pemirsa dan juga pendengar sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita kembali akan melanjutkan pelajaran sirah nabawiyah kita ya di Raudhatul Anwar fi Sirati An-Nabiyil Mukhtar pada bab i'tida'at ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah permusuhan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Namun di sini yang dimaksud atau yang difokuskan ya adalah tindak fisik ya terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena sebelumnya di bab-bab sebelumnya kita ulas ya, kita bahas kembali sedikit ya, atau kita murajaah bahwa musyrikin Quraisy terus berupaya untuk bagaimana mereka bisa menghentikan dakwah Nabi, dari mulai menghentikan perjumpaan Nabi dengan manusia ya, kemudian menghalangi dari segi mengganggu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan begitu banyak upaya-upaya mereka untuk menghentikan dakwah Nabi, dan tidak ada satupun yang berhasil untuk menghentikan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai pada akhirnya ya mereka datang kepada Abu Thalib untuk meminta ya bantuan, untuk meminta dimediasi ya agar Abu Thalib bisa menghentikan apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena menurut mereka ya itu adalah mengganggu akidah ataupun keyakinan mereka ya, mengganggu ketenangan beragama mereka ya, asumsi mereka seperti itu. Makanya mereka melontarkan ya fitnah-fitnah, melontarkan tuduhan-tuduhan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, diantaranya adalah kata mereka ya Nabi itu menjelek-jelekkan sesembahan-sesembahan mereka, menganggap bodoh ya para nenek moyang mereka dan yang lainnya. Nah, kemudian ya setelah itu mereka ya sampailah kepada ya bab ini i'tida'at ala Rasulillah, yaitu gangguan-gangguan yang mereka tujukan langsung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Walamma fashilat Quraisyun wa ya'isu, ketika Quraisy gagal, dan kegagalan ini adalah kegagalan yang bertubi-tubi ya, yang terus mereka upayakan namun tidak pernah ada hasilnya ya. Wa ya'isu, bahkan mereka sampai merasakan putus asa. Ya, putus asa. Wa ra'au anna al-indzara wat tahaddi wal musawamah lam yajid naf'an. Dan mereka melihat bahwa al-indzar ya peringatan, tantangan, tahaddi, bahkan al-musawamah, negosiasi, itu tidak ada hasilnya sama sekali. Lam tajid naf'an, tidak ada manfaatnya, atau dalam hal ini maksudnya adalah tidak ada gunanya sama sekali, tidak ada yang berhasil. Maka bada'u bil i'tida'ati ala dzatir Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka mulai untuk memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau diri ya, zat yang dimaksud di sini adalah diri Nabi, diri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebelum-sebelumnya ya itu adalah
upaya mereka ya tadi lewat Abu Talib, kemudian lewat para sahabatnya dan beberapa hal yang tidak langsung ya mengganggu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang ini ya kali ini mereka akan fokuskan kepada Zatul Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wazadu fi ta'dzibil muslimin wa tankil bihim, dan mereka menambah gangguan-gangguan mereka, ta'dzib, siksaan-siksaan mereka kepada kaum muslimin. Ya, yang dimaksud di sini adalah ya para sahabat Nabi, mereka terus dikejar juga ya untuk disiksa, untuk dicemooh dan yang lainnya, wa tankil bihim, dan tindak kekerasan kepada mereka. Ya, jadi musyrikin Quraisy ya, menambah siksaan dan tindak kekerasan. Ya, tindak kekerasan. Wa haitsu inna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam kana mu'azzazan muhtashaman atau muhtashiman muhtaraman. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau di samping itu Rasul sallallahu alaihi wasallam itu orang yang diagungkan, ya, orang yang dihormati, ya, orang yang dihormati secara kedudukan ya, karena keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah termasuk keluarga yang memimpin ya Quraisy di masa tersebut. Faqad tawalla idza'uhu kubara'u Quraisy wa ru'asa'uhum. Maka dikarenakan Nabi SAW adalah orang yang terpandang, orang yang dihormati, yang menjadi eksekutornya, ya, eksekutor dari siksaan-siksaan atau gangguan-gangguan tersebut adalah ru'asa, para kepala atau para pemimpin mereka. Ya, sebagaimana sebelumnya disebutkan bahwa musyrikin Quraisy ini mereka masih menjaga batas kasta ya. Jika yang dihadapi adalah orang-orang du'afa, mereka akan ya dengan kebebasan mereka untuk menyiksa, untuk mengganggu kaum muslimin. Tapi ketika yang dihadapi adalah orang yang memiliki kedudukan, maka yang akan menghadapi orang-orang tersebut ya, kaum muslimin yang memiliki kedudukan tersebut adalah para pemimpin Quraisy. Walam yajtari ala dzalika adnabuhum wa ammatuhum, dan tidak berani yang melakukannya adalah masyarakat umum ya, atau sipil ya, atau masyarakat umum. Wa kana an-nafaru alladziina yu'dzunahu fi baitihi. Ya, di sini disebutkan kemudian orang-orang ya person atau orang-orang yang mengganggu beliau di rumahnya, maksudnya entah itu di dalam rumah atau di sekitaran rumahnya, adalah yang pertama Aba Lahab. Abu Lahab ini adalah ya pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus juga tetangganya, ya artinya rumahnya dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Al-Hakam bin Abil As bin Umayyah, juga di antara tetangga ya, orang-orang terdekat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga Uqbah bin Abi Mu'aid, wa Adi bin Hamra al-Thaqafi, wa Ibnul Asda al-Hudhali, wa kanu jiranuhu, dan mereka adalah jiran ya, tetangga Nabi. Fakana ahaduhum yatrahu alaihi rahmasyati wa huwa yusalli. Satu saat, ya ini salah satu contoh kisahnya, salah satu di antara mereka melemparkan rahim kambing, ya artinya itu bekas lahiran atau mungkin ari-ari ya semacam itu ya, atau rahim yang dimaksud jeroannya ya, jeroan kambing dalam
posisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang salat, dan tentu itu adalah kotor, ya. Wa kana yatrahuha fi barmatihi idza nasabat, ya, dan dilemparkan di sebuah wadah, ya, seperti seolah-olah menghidangkan sesuatu, tapi dengan cara dilempar, dimasukkan ke dalam rumahnya. Wa kanu idza tarahu alaihi dzalika yakhruju bihi 'ala al-'udi fayaqifu bihi 'ala babihi wa yaqul, ya. Dan ketika mereka melemparkan itu ke dalam rumahnya Nabi SAW atau ke depan rumahnya Nabi SAW, Nabi pun keluar dengan membawa al-'ud, ya, membawa ranting, ya, artinya jeroannya itu dibawa oleh Nabi SAW dengan menggunakan ranting tersebut. Fayaqifu ala babihi, kemudian berdiri di depan pintu rumahnya Nabi SAW. Wa yaqul, kemudian Nabi berkata, ya Bani Abdi Manaf, wahai Bani Abdi Manaf, ay juwarin hadha, tetangga macam apa ini, ya. Tetangga macam apa? Ini tentu adalah ekspresi kekecewaan, kekesalan Nabi SAW, dan mereka sudah melewati batas, ya, mengganggu privasi Nabi SAW, mengotori, ya, tempat yang seharusnya menjadi tempat ternyaman, ya, tempat paling istirahatnya Nabi, untuk istirahatnya Nabi SAW. Summa yulqihi fit tariq, kemudian dilempar, ya, dibuang, ya, ke pinggir jalan seperti itu. Wa kana Umayyah bin Khalaf idza ra'ahu hamazahu wa lam azahu. Dan Umayyah bin Khalaf ini orang kedua, ya, Umayyah bin Khalaf. Jadi ini potongan cerita yang berikutnya, ya, tindak permusuhan, ya, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilakukan oleh Umayyah bin Khalaf, yang ketika dia melihat Nabi selalu, ya, dikatakan di sini al-hamzu at-ta'nu wa syatmu alaniyah, ya, mengejek, ya, mungkin kalau bahasa kita mengejek, mengolok-olok secara terang-terangan, ya, mengganggu, mengejek, mengolok-olok secara terang-terangan. Au kasrul aini wal ghamzu bihima, atau dengan bahasa isyarat seperti kasrul ain, ya, ainain, ya, seperti isyarat mata, ya. Kalau kita lihat orang-orang yang membuli, ya, orang-orang yang mengejek, itu tidak hanya secara verbal saja, tapi juga terkadang ada isyarat-isyarat yang mereka lakukan menandakan, ya, itu adalah satu ejekan, ya, satu celaan kepada mereka. Jadi ini, ya, alaniyah, terang-terangan, ataupun dengan isyarat, ya, seperti tadi isyarat mata. Wal lamzu al-aib wal ighra, begitu juga al-lamz, ya, juga sama, menjelek-jelekan, ya, wal ighra, ya, al-aibu wal ighra, menjelek-jelekan atau mencela. Ya, artinya di sini Umayyah bin Khalaf melakukan ejekan-ejekan, melontarkan hinaan-hinaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, entah itu dengan secara langsung ataupun dengan isyarat, ya, dan itu dilakukan setiap kali, ya, idza ra'ahu, setiap kali dia melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang tentu, ya, sebagai manusia kita punya hati, ya, pasti minimalnya adalah kita sakit hati, ya. Mungkin satu kali, dua kali tidak digubris, ya, atau tidak masuk dalam hati. Tapi ini setiap bertemu, bagaimana kalau, ya, kita dalam posisi tersebut? Ada tentunya rasa kesal, dan ini berbekas dalam hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, berikutnya lagi, wa kana akhuhu Ubay bin Khalaf yatawa'adu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pernah mengancam, ya, mengancam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaqulu, dengan mengatakan, ya Muhammad, inna indi al-'ud
farasan a'lafahu kulla yawmin farqan min dzurratin aqtuluka alaihi. Ya, di sini kalimat intinya ada di sini. Ubay bin Khalaf mengatakan, wahai Muhammad, aku punya satu ekor kuda, ya kuda perang, faras itu kuda perang, yang aku beri makan dengan biji-bijian yang bagus. Ya, di sini maksud dari Ubay bin Khalaf adalah aku punya ya kuda perang yang gagah, yang sehat, ya, yang mana aku akan membunuhmu di atasnya. Jadi intinya di sini Ubay bin Khalaf mengatakan ingin membunuh Nabi, ingin membunuh atau memerangi Nabi SAW di atas kudanya, yang dia deskripsikan ya, dikasih makan biji-bijian yang sehat setiap harinya, artinya kuda al-faras, ya kuda perang yang gagah seperti itu. Ya. Hatta qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam membalas, bal ana aqtuluka insyaallah. Bahkan akulah, kata Nabi SAW, yang akan membunuhmu insyaallah. Tapi di sini ya tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi atau menjawab ya ancaman tersebut dan mengatakan insyaallah, jika Allah berkehendak. Waqad qatalahu yaum Uhud, dan benarlah Nabi sallallahu alaihi wasallam membunuhnya. Nah, jadi di sini bukan tanpa sebab membunuhnya, tapi dalam keadaan perang, yaitu di perang Uhud, ya, perang Uhud. Jadi ancaman yang dilontarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam justru dikembalikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bukti ya bahwa yang lebih gagah, ya, yang lebih lihai dalam melakukan peperangan tersebut adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya Nabi tidak lupa menyertakan di sana insyaallah, ya, jika Allah berkehendak, yang artinya semua keputusan itu ya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa jaa Ubay bin Khalaf hadza yauman, ya, di suatu saat sebelum dia mati di perang Uhud ini, pernah suatu saat Ubay bin Khalaf ya jaa bi'adhamin balin ramim, membawa tulang belulang yang sudah diremukkan, ya, tulang yang sudah diremukkan. Fafattahu wa nafakhahu fi wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kemudian meniup ya atau menyemburkan tulang-tulang ini ya dengan ya, ditiup karena sudah dihaluskan seperti itu, sudah diremukkan, ditiupkan ke wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Entah ini adalah satu bentuk penghinaan ya di budaya mereka ya, atau memang murni ya disebut sebagai mengganggu saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sekalipun dengan tepung atau sesuatu yang tidak kotor ya, tapi dilemparkan, ditiupkan ke wajah, nah, yang mana wajah ini adalah hal yang paling dijaga oleh seorang manusia ya. Dilemparkan, ditiupkan ke wajah seseorang, pastilah itu adalah sebuah tanda penghinaan terhadap dirinya. Terlebih lagi ini menggunakan aldon, ya, tulang belulang yang diremukkan tadi. Ya, jadi dihinakan dengan cara ya, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya lagi, wajalasa Uqbah bin Abi Mu'aid. Ya, satu saat Uqbah bin Abi Mu'aid duduk, jalasa ya, duduk ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sami'a minhu, ya, dan duduk di majelisnya Nabi ya, dan mendengar dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Uqbah bin Abi Mu'aid sempat duduk ya, mungkin tertarik ya, atau mungkin hanya sekedar hadir ingin mengetahui bagaimana dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fabalagha Ubayyan, dan kabar ini sampai, ya, kabarnya sampai kepada Ubay tadi ya, Ubay bin Khalaf, wa kana sadiquhu, dan dia adalah
temannya, mereka berdua adalah teman Uqbah dan Ubay. Fa'atabahu, maka Ubay, ya, jadi yang mencelaknya, memarahi atau menegur dengan celaan, ya, atabahu, atau dengan keras, menegur dengan keras, adalah Ubay, ya, kepada Uqbah bin Abi Mu'ayth yang duduk di majelisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa talaba minhu an yatfula fi wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan Ubay memerintahkan, nyuruh si Uqbah untuk meludah di wajahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah bentuk bentuk penghinaan yang sangat-sangat keterlaluan, meludah, suatu hal yang menjijikkan, ya, meludahi wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa'ala, kemudian dilakukan oleh Uqbah, ya, karena mereka berteman, ya, gengsi atau segala macam, maka dilakukan oleh Uqbah, ya, atas perintahnya Ubay bin Khalaf. Nah, amma Abu Lahab, adapun Abu Lahab, faqad adahu wa adhahu min awwal yawmin zaharat fihi da'watu ila Allah. Adapun Abu Lahab, ya, berikutnya adalah Abu Lahab yang telah memusuhi Nabi, mengganggu Nabi, ya, wa adhahu min awwali yaumin, dari hari pertama, zaharat fihi da'watu ilallah, munculnya dakwah, ya, kepada Allah, atau dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Jadi benar-benar Abu Lahab adalah orang yang, di antara orang yang pertama menolak dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dakwahnya tersebut. Wa kanat fi aqdibnaihi Utbah wa Utaibah, di mana Abu Lahab ini punya ikatan, ya, dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dua orang anaknya, yaitu Utbah dan Utaibah. Maksudnya ikatan di sini adalah ikatan pernikahan. Jadi dua anaknya Abu Lahab itu menikah dengan ibnata Rasulullah SAW, dengan dua anak perempuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Jadi sedekat itu sebenarnya Abu Lahab dengan Rasulullah SAW. Pertama, posisinya adalah seorang paman, ya, sekaligus menjadi seorang besan, ya, di mana dua anak dari tadi Abu Lahab, ya, itu menikah dengan dua anaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala lahuma, maka Abu Lahab mengatakan kepada kedua anaknya tersebut, Ra'si min ra'sikuma haramun illam tutalliqa bintai Muhammad. Kata Abu Jahal, kepalaku haram bagi kalian. Ya, kalau kita bahasakan, ya, zaman sekarang itu, saya coret kamu dari kakak, gitu, ya. Kakak maksudnya kata keluarga. Ya, saya akan lepaskan, ya, jangan ada lagi ikatan antara aku dengan kalian, ya, kepada anak-anaknya ini. Ra'si wa ra'sukuma haramun illam tutalliqa, kalau kalian tidak, ya, menceraikan kedua anak perempuan Muhammad. Jadi Abu Lahab, ya, meminta kepada kedua anaknya untuk menceraikan istri-istrinya tersebut, yang mana istri-istrinya itu adalah kedua anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa qalat zaujatuhu aidan, kemudian istrinya juga, ya, ini istri dari Abu Lahab ini mengatakan, talliqahuma fa innahuma qad saba'ata, ya, ceraikan, ya, jadi disetujui oleh istrinya Abu Lahab, ya, ceraikanlah mereka berdua, sesungguhnya mereka berdua telah menyimpang, telah keluar, ya, dari agama nenek moyang. Ya, saba'a, ya, ini adalah istilah atau sebutan
untuk seseorang yang keluar dari agama nenek moyang mereka. Ya, kalau kita di dalam Islam, orang yang keluar dari Islam itu disebut sebagai irtaddu, ya, murtad. Orang yang murtad dari Islam, keluar dari Islam. Tapi kalau keluar ya dari agama nenek moyang ini disebut saba'a, ya, saba'a. Fatallaqahuma, maka mereka berdua pun menceraikan kedua anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan istrinya tersebut bernama siapa? Ummu Jamil, ya, Ummu Jamil, yang mana dia juga ada kisahnya tersendiri, ya, tentang Ummu Jamil yang menjelek-jelekan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di sini akan kami ceritakan secara singkat saja, yaitu Ummu Jamil yang pernah, yang bernama Arwah binti Harb, juga menjadi seorang yang memusuhi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga, yang pernah suatu saat, ya, dia ta'ti bil aghsan wa fiha syauk, menggenggam ranting-ranting yang penuh dengan duri-duri, ya, fatatrahuha fi sabili Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian dilemparkan ke jalan di mana Rasul SAW biasa berjalan, yang artinya ini ya menebarkan ya gangguan-gangguan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ya suatu saat Nabi SAW menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya, tentang surat Al-Lahab, ya, tabbat yada abi lahab wa tab, dan di situ isinya termasuk di dalamnya juga, ya, bukan hanya Abu Lahab suaminya, tapi juga celaan, ya, ancaman terhadap istrinya yaitu Ummu Jamil, wa imra'atuhu hammalatal hatab, ya, dan istrinya, ya, itu Ummu Jamil, Arwa binti Harb, yang membawa bahan bakar dari neraka, yang artinya mereka berdua berada dalam neraka tersebut. Dan ya sedikit saya persingkat, ya, dari kisah Ummu Jamil ini. Pernah suatu saat Ummu Jamil juga datang kepada menuju Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mencari dan ingin melempar atau memukul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bebatuan, ya, dengan kerikil yang dia pegang, yang dia bawa. Kemudian dicarinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di depan Ka'bah. Bertemulah dengan Abu Bakar, ya, yang mana sebenarnya Abu Bakar itu sedang duduk bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi Ummu Jamil tidak bisa melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di mana katanya, di mana Muhammad itu? Padahal di sampingnya Abu Bakar. Ya, dia bertanya kepada Abu Bakar. Namun Abu Bakar tidak menjawab, ya, diam saja. Kemudian dia pergi bertanya, ya, bukankah dia melihatmu wahai Rasulullah? Kata Nabi SAW, Allah memalingkan, Allah menutup, ya, pandangannya dari diriku, katanya. Ya, jadi ini termasuk penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Ummu Jamil, ya, istri Abu Lahab tersebut. Jadi pandangannya terhadap Rasulullah SAW dihilangkan sehingga tidak bisa melihat Rasulullah SAW pada saat tersebut, ya, ketika Ummu Jamil ingin melemparkan, memukulkan bebatuan, kerikil-kerikil kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah pemirsa dan juga pendengar sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah ini nanti kita akan lanjutkan masih dari bentuk i'tidaat ala Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa hal yang atau beberapa kisah yang akan kita sampaikan kembali, ya, berkaitan dengan kezaliman, ya, yang dilakukan oleh orang-orang yang memusuhi Rasulullah SAW. Dan di sini dikisahkan beberapa dari mereka ada yang mendapatkan balasan langsung instan di dunianya, ya. Dikisahkan satu persatu di sini sebagai pelajaran tentunya untuk kaum muslimin, ya, untuk seluruh manusia, ya, ketika mereka menghinakan Nabi Muhammad SAW, menantang bahkan, ya, atau mencoba untuk membunuh Nabi SAW, tapi Allah lah yang langsung, ya, membalas mereka. Allah lah yang langsung, ya, memberikan pelajaran kepada
mereka. Dan insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Demikian apa yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.